الحمد إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتقل لطلب العلم غفر له أن يخطئ. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpindah tempat dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Sekalipun kita perjalanan dari rumah sampai ke pondok atau sampai ke madrasah, belum sampai bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Kalau dosa yang besar adalah kita harus tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena talabul ilmi ialah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk talabul ilmi. Karena pada zaman sekarang ini ilmu agama tidak dipentingkan dan ilmu sosial. Dan ilmu agama itu ialah paling penting di agama. Namun kalau kita mengikuti ilmu akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Kalau misalkan kita ikuti sosial atau ilmu dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Maka innallaha la takfurun di talabil ilmi birizqihi. Allah Subhanahu wa taala itu menjamin untuk talabul ilmi dengan rizkinya. Kalau mau masukkan pesantren anak-anak kalau anak-anak memikirkan tidak ada uang, tidak ada rezeki, tidak ada apa, banyak alasan pada zaman sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah tangguh. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak harus kita mengajari anak-anak kita, yaitu atiqu auladakum bisalah satu kisah. Itu mengajarilah kepada anak-anak kalian ada 3 perkara, yaitu hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa hubbun Nabi selalu? Karena kita harus mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kita tidak bisa hidup di muka bumi ini. Tidak ada benda-benda yang di muka bumi ini. Karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah kita semua ini, dan maka benda-benda yang ada di muka bumi ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan. Maksudnya para nabi diciptakan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya para nabi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima kecuali menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala ialah mencintai orang yang paling mulia, orang yang paling lembut di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ahli bait. Itu mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya kita mencintai ahlul bait. Karena apa? Karena itulah dari garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang telah dihapus, telah difitnah hubun Nabi. Tidak ada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mencintai ahlul bait, maka kita akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hadir di majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat
lebih baik dari kita berkunjung kepada orang yang sakit, lebih baik dari berapa kali kita mengikuti jenazah-jenazah yang ada sekarang ini. Maksudnya adalah hadir saja di majelis ilmu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat-malaikatnya Allah ribuan yang ada di muka bumi ini akan turun mencari apa? Mencari majelis ilmu yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tilawatul Quran. Apa itu? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pasti harus mengetahui ilmunya, ilmu mahrajnya, ilmu nada untuk menghidupkan di dalam diri kita siapakah kita hidup ini, siapa yang ciptakan. Banyak orang-orang saat ini ialah membanggakan dirinya sendiri karena kebanyakan hartanya, kebanyakan kekayaannya, akan tetapi dia lupa siapa yang memberikan nikmat kepadanya, siapa yang memberikan anugerah, siapa yang memberikan kepandaian kepada orang tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka nikmatilah. Maka jika engkau mensyukuri nikmat-nikmatku, maka aku akan tambahkan. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau engkau tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Maksudnya ialah kita harus bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan nikmat pandangan. Nikmat pandangan ialah nikmat yang sangat besar. Satu kali kita melihat, kita akan melihat segalanya yang ada di masjid ini. Pasti yang paling pertama manusia itu melihat pandangan yang sangat kotor dan sangat yang kebaikan. Kenapa? Karena itulah manusia yang sangat sekarang tabiatnya ialah melihat keburukan dan suka marah. Maka hadirin wal hadirat, mengajarilah kepada anak-anak kita untuk talabul ilmi, untuk mencintai Nabi, untuk mencintai ahlul bait. Karena kenapa? Karena zaman sekarang ini tidak ada sudah yang menyayangi ilmu tersebut, bermewah-mewah, dan akhir zaman tersebut juga begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang sulit atau kata-kata yang sangat singkat, itu datang kepada saya. Kalau misalkan ada